Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Ani Ode Abria Channel. Video kali ini saya akan membuat kue putu ayu. Kue putu ayu ini sangat lembut dan juga enak ya teman-teman. Kue ini merupakan jajanan pasar yang terfavorit. Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, yuk kita langsung saja. Langkah pertama, di sini kita siapkan kelapa parut sebanyak 300 gram. Kemudian kita masukkan secukupnya garam. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Penggunaan tepung maizena ini sebagai perekat ya teman-teman, agar nantinya kelapa parut dan adonannya saling menyatu dan tidak terhambur. Dan ini kita aduk-aduk sebentar. Nah, setelah diaduk seperti ini, lalu kita masukkan daun pandan sebagai pengharumnya, teman-teman. Kemudian ini kita kukus kurang lebih 10 menit. Kemudian pada wadah yang lain, di sini kita masukkan 1 butir telur utuh. Kemudian kita masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian ini kita mix sampai gulanya larut. Ini kita mix sebentar. Nah, setelah seperti ini lalu kita masukkan 1 sendok teh SP. Teman-teman juga bisa menggunakan TBM atau ovalet. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh vanili. Lalu ini kita mix sampai adonannya menjadi putih kental dan berjejak. Nah, ini dia setelah putih kental berjejak, lalu mixernya kita matikan sebentar. Kemudian kita masukkan 300 ml santan, kita masukkan saja sekalian semua. Ini lalu kita mix lagi sampai adonannya kental dan berjejak. Ini kita mix dengan kecepatan yang tinggi, teman-teman. Nah, ini dia setelah sudah kental dan berjejak seperti ini, lalu mixernya kita matikan. Kemudian kita masukkan 300 gram tepung terigu. Kita masukkan di sini sambil diayak ya teman-teman, agar nantinya tepungnya tidak ada yang bergerindil. Nah, ini lalu kita aduk-aduk sebentar. Lalu ini kita mix asal tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita matikan mixernya lagi. Kemudian kita masukkan sisa tepung terigu. Nah, setelah seperti ini kita mixer lagi. Ini kita mix dengan kecepatan yang rendah ya teman-teman, asal tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, lalu mixernya kita matikan. Kemudian kita singkirkan garpu mixernya. Lalu ini kita aduk sebentar pakai spatula. Nah, seperti ini ya teman-teman adonannya.
Nah, ini lalu adonan mau aku bagi 3. Nah, ini teman-teman sudah saya bagi 3. Kemudian bagian yang pertama saya beri warna kuning, kemudian bagian kedua saya beri warna hijau, dan bagian ketiga saya beri warna merah rose. Kemudian ketiga adonan ini kita aduk sampai warnanya tercampur rata. Nah, setelah semua tercampur rata seperti ini lalu kita sisihkan dulu. Kemudian di sini saya sudah siapkan cetakan ya teman-teman seperti ini. Kalau teman-teman memakai cetakan yang lain juga boleh, silakan. Lalu di sini kita olesi pakai minyak sayur secara merata ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama sampai semua cetakannya kita olesi. Nah, setelah semua terolesi, lalu di sini kita masukkan kelapa parut yang telah kita kukus tadi, teman-teman. Kita masukkan sambil kita padat-padatkan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai semua cetakannya terisi oleh kelapa ini. Kemudian setelah semuanya terisi dengan kelapa parut, kemudian di sini kita timpah dengan adonan. Kita masukkan adonan, jangan terlalu penuh ya teman-teman. Kita masukkan saja 3/4 dari cetakan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai semua cetakannya terisi oleh adonan. Nah, ini dia teman-teman, setelah semua terisi dengan adonan, lalu ini siap kita kukus. Nah, sebelumnya ini kukusan sudah dipanaskan ya teman-teman. Ini kita kukus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian di sini kita masukkan semua cetakannya. Setelah semua di dalam kukusan, ini lalu kita tutup dan kita kukus selama 15 menit. Nah, ini dia teman, setelah 15 menit, ini lalu kita buka tutupnya. Dan Masya Allah, ini dia teman-teman, putu ayunya masak. Lalu ini kita lihat di permukaannya tidak pecah ya teman-teman. Kemudian ini kita keluarkan semua dari kukusan. Nah, setelah semua putu ayunya kita keluarkan dari kukusan, ini lalu kita segera buka dari cetakannya. Dan cara mengeluarkannya juga gampang ya teman-teman, tinggal dihentakkan sebentar. Dan ini dia teman, Masya Allah, kelapa parutnya padat dan tidak berhamburan ya teman-teman. Ini kalau kita olesi cetakannya dengan merata, maka insya Allah tidak akan lengket teman-teman, dan gampang keluarnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita keluarkan semua dari cetakannya sambil kita menunggu putu ayu selanjutnya masak ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, alhamdulillah setelah semua putu ayu telah masak dan telah saya keluarkan dari cetakan.
Coba lihat teman-teman, Masya Allah, putu ayunya cantik ya teman-teman. Dan ini kelapa parutnya juga padat dan tidak berhamburan ya teman-teman. Ini karena kita kasih tepung maizena tadi teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ganti dengan tepung tapioka juga bisa ya teman-teman. Nah, coba lihat teman-teman, Masya Allah, ini teksturnya bagus. Tidak ada yang lengket karena kita mengolesnya tadi dengan rata cetakannya. Coba lihat ya teman-teman, isi dalamnya ini seperti apa. Nah, coba lihat teman-teman, Masya Allah, ini teksturnya bagus, lembut. Coba lihat teman-teman, seratnya. Kue putu ayu ini memang enak ya teman-teman, ditambah dengan gurih kelapa kukusnya membuat kue putu ayu ini lebih nikmat lagi kalau kita makan. Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.